Halo teman-teman, nama saya Kyoko Sokota dengan NIM 01060422100003. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang perusahaan dagang. Jadi sebelum-sebelumnya itu kita telah membahas tentang perusahaan jasa tentunya. Em, Pasti ada yang bertanya-tanya bukan? Pertanyaannya itu pasti perbedaan perusahaan dagang dan juga perusahaan jasa itu terletaknya di mana? Jadi, untuk perbedaan keduanya ini terletak pada produk yang ditawarkan, di mana perusahaan dagang itu memiliki produk yang dapat dilihat secara fisik. Sedangkan untuk perusahaan jasa sendiri lebih ke menawarkan produk yang tidak dapat dilihat secara fisik. Untuk kesempatan kali ini, saya akan menampilkan soal yang berkaitan dengan perusahaan dagang, karena pembahasan kita pada hari ini berkaitan dengan perusahaan dagang tentunya. Jadi, saya akan membagikannya. Oke, ini adalah perusahaan dagang yang saya buat. Kiranya teman-teman sekalian dapat langsung untuk men-screenshot-nya agar lebih mudah kita dalam membahas soal. Jadi, kita tidak perlu balik lagi ke soalnya dan saya bisa langsung menjelaskan. Saat ini saya akan lanjut ke pembahasan. Oke, kita akan ke pembahasannya. Jadi, kita mulai pada tanggal 3 Juli. Jadi, di soal itu, membeli barang secara kredit dari Tiara, daftar harga 70 juta, diskon dagang 15%, dengan syarat FOB, titik pengiriman 2/10, N/30, dengan ongkos kirim dibayar di muka 1.400.000 ditambah ke dalam faktur. Oke, jadi di sini kan dia membeli barang dari Tiara dengan daftar harga 70. Dia membeli barang, berarti persediaan bertambah. Namun di sini dia tidak diberikan keterangan bahwa dia membayarnya secara tunai, melainkan membayar secara kredit. Otomatis akun yang kita gunakan adalah utang. Jadi untuk persediaannya bertambah di debit, sedangkan utangnya bertambah di kredit. Kan seharusnya di situ tertulis daftar harganya 70 juta. Kok bisa sih jadi 59.500? 59.500 ini dapat dari mana? Jadi jawabannya dapat dari 70 juta dikali dengan 15%. Hasilnya adalah 59.500. Kita akan coba dikali, dan ini harus dipakai sama dengan, saya lupa, 15%. Hasilnya ini kan 10.500.000. Iya, tadi saya salah. 10.500.000 itu kita kurangkan dengan 70 juta. Jadi 70 juta kurangi sama ini. Bentar. Kurangi sama ini. Hasilnya adalah 59.500. Jadi kita masukkan ke dalam akun debit untuk persediaannya dan juga akun kredit. Lalu jangan lupa juga di sini kan tertulis dengan ongkos kirim dibayar di muka. Otomatis dia bertambah di persediaan. Karena di sini dia berbicara persediaan. Jadi untuk persediaannya sendiri karena ongkos kirimnya telah dibayar di muka sebesar 1.400.000, otomatis yang kita tuliskan di sini sebesar 1.400.000. Begitu juga dengan utang. Utangnya bertambah sebesar 1.400.000. Kita lanjut ke transaksi selanjutnya, yaitu tanggal 5 Juli. Membeli barang secara kredit dari Cinta sebesar 33.500.000 dengan syarat FOB tujuan 2/10 N/30. Di sini dia juga membeli barang, berarti persediaannya itu bertambah. Sedangkan utangnya juga bertambah. Karena dia di sini diberikan keterangan bahwa dia membeli barang secara kredit, berarti itu utang. Dia belum melunasinya. Jadi persediaannya bertambah di debit, sedangkan untuk utang usahanya bertambah di akun kredit. Karena biasanya
Untuk akun utang itu kalau bertambah posisinya selalu di kredit, sedangkan kalau berkurang posisinya di debit. Jadi untuk persediaannya itu masuk di 33.500.000 di debit dan juga utang usahanya itu di kredit sebesar 33.500.000. Kita lanjut ke soal berikutnya atau ke transaksi berikutnya ya. Menjual barang secara kredit kepada Filia sebesar 35 juta, syarat N/15, beban pokok penjualan 20 juta. Oke, di sini kan dia menjual barang secara kredit. Untuk menjual barang secara kredit sendiri, kita pastinya menggunakan akun piutang usaha. Karena orang berutang kepada kita. Kalau kita berutang kepada orang lain, kita akan menggunakan bukan piutang, melainkan utang. Jadi di sini kita menggunakan akun debit piutang usaha karena orang lain berutang kepada kita. Berarti utang orang lain itu bertambah di kita. Jadi itu piutang usaha masuk di debit, sedangkan pendapatan di kredit. Kenapa pendapatannya di kredit? Karena orang ini tuh dia belum membayar. Jadi, namun itu karena dia sudah menjual barang, jadi itu sudah menghitung pendapatan, tetapi masih di kredit karena orang itu belum membayarnya secara tunai. Lalu ini kita masukkan 35 juta dan 35 juta juga. Ini mulai ada akun baru ya di sini, yaitu beban pokok penjualan atau HPP. Nah, jadi kita lihat di soal tanggal 6 Juli itu, di akhir soalannya ada beban pokok penjualan sebesar 20 juta. Jadi kita masukkan saja untuk beban pokok penjualan 20 juta dan juga persediaan itu 20 juta. Oke. Jadi di sini beban pokok penjualan itu mungkin bisa kita bilang pasangannya itu persediaan. Nah, kita lanjut ke transaksi berikutnya yaitu tanggal 7. Tanggal 7 di sini mengembalikan persediaan senilai 7 juta yang dibeli pada tanggal 5 Juli dari Cinta. Nah, bisa kita lihat kan dia mengembalikan persediaan. Berarti utangnya berkurang dong. Otomatis utangnya itu berkurang sedangkan persediaannya itu bertambah lagi. Nah, karena utangnya itu berkurang, jadi dia masuknya di akun mana? Di akun debit. Seperti saya katakan tadi, kalau utangnya bertambah, otomatis dia masuk di akun kredit. Sedangkan untuk jika utangnya itu berkurang, dia akan masuk di akun debit. Oke, lanjut untuk persediaan karena bertambah ya dia dia masukin di akun kredit. Lanjut ke tanggal 13. Tanggal 13 itu agak ribet ya, soalnya udah ada ya kita akan lihat nanti. Tanggal 13, membayar Tiara untuk pembelian secara kredit tanggal 3 Juli. Oke, kita di sini itu lihat tanggal 3 Juli dia menggunakan syarat pembayaran. Ada syarat pembayaran 2/10 dan juga N/30. Jadi untuk maksud dari syarat pembayaran ini adalah 2/10 itu berarti jika dia membayar utangnya itu sebelum atau pas 10 hari, dia akan mendapatkan diskon sebesar 2%. Kalau misalnya dia bayar ya sekitaran 30 hari atau sebulan, dia tidak mendapatkan yang namanya diskon. Untuk diskonnya ini tergantung dari suatu perusahaan dagangnya, tergantung. Jadi kita balik lagi ke tanggal 13. Dia membayar untuk pembelian secara kredit tanggal 3. Tanggal 3 itu ke tanggal 13 berarti pas 10 hari ya. Tepat 10 hari. Berarti dia masih mendapatkan yang namanya diskon sebesar 2% itu. Nah, jadi tanggal 13 itu utangnya tinggal sekian, 59.500. Kita lihat dari sini. Terus kasnya
kasnya itu berkurang sebesar berapa banyak? Kok ini utangnya sebesar 59.500 sedangkan dia hanya membayar atau kasnya yang terkurang itu hanya 58.310. Loh, sisanya kemana? Kok tidak pas 59.500? Nah, karena dia itu membayarkan pas 10 hari, dia mendapatkan diskon 20%. Jadi ini kita pakai metode kali, ya kali. Jadi kalikan dengan 2%. Ini kita kali dengan 2%. Hasilnya ini kan 1.190.000. Untuk membayarkannya kita potong saja. Jadi kita kurangi 59.500 dikurangi ini. Nah, hasilnya 58.310. Jadi untuk kasnya kita masukkan yang 58.350 ini, sedangkan untuk persekiannya kita kita letakkan yang diskon sebesar 2% tadi. Oke, kita lanjut ke soal berikut. Oh, belum. Di tanggal 13 itu jangan lupa ya, guys. Kalau ada ongkos kirim dibayar di muka yang ditambahkan ke dalam faktur, berarti dia belum membayarkan. Jadi dia masih ada utang dan juga kas. Nah, kita lanjut ke tanggal 15. Membayar cinta untuk pembelian secara kredit tanggal 5 Juli dikurangi dengan pengembalian pada tanggal 7 Juli. Oke, kita lihat di sini tanggal 5 Juli itu dia transaksinya sebesar 33.500. Nah, 33.500 33.500 kita kurangkan dengan pengembalian pada tanggal 7 Juli. Kita lihat di sini transaksi pada tanggal 7 Juli sebesar 7 juta yang dia kembalikan. Hasilnya lah kok berapa tadi? Ini saja. Ini dikurangi ini. Nah, hasilnya 26.500. Nah, utang usahanya itu sebesar 26.500. Di sini dia juga menggunakan syarat pembayaran pada tanggal 5, yaitu syarat pembayarannya 2/10 dan juga N/30. Sedangkan di sini dia membayar pas 10 hari atau tepat 10 hari, jadi dia mendapatkan diskon tentunya sebesar 2%. Nah, untuk diskonnya sendiri kita menggunakan metode seperti tadi, jadi untuk ini kita pakai 26,5 dikalikan dengan 2%. Hasilnya 530.000. Nah, untuk mendapatkan berapa yang harus dibayarkan, kita kurangi ini dikurangi dengan ini. Hasilnya adalah 25.970. Jadi untuk utang usahanya sebesar 26.500, untuk kasnya sebesar 25.970 karena telah dipotong dengan diskon, sedangkan persediaan itu termasuk diskon ya. Bisa kita bilang diskon itu sebesar berapa banyak. Untuk diskonnya sendiri tanggal 15 Juli itu sebesar 530. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, itu tanggal 21, di mana menerima kas atas penjualan secara kredit tanggal 6 Juli dari Filia. Oke, berarti dia kan menerima kas. Dia menerima kas. Berarti kasnya bertambah dong, otomatis kasnya di debit. Sedangkan piutang usahanya berkurang karena orang yang berutang kepadanya itu sudah membayarkan utangnya. Jadi kasnya bertambah sebesar 35 juta, sedangkan piutang usahanya berkurang sebesar 35 juta. Lalu kita lihat lagi, menjual barang dengan menggunakan Mastercard senilai 110 juta. Dan beban pokok penjualannya adalah sebesar 70 juta. Ini kas dan pendapatan. Kasnya itu bertambah di debit karena dia telah menjualkan barang dengan menggunakan Mastercard sebesar 110 juta dan juga pendapatannya bertambah sebesar
pendapatannya masuk di akun kredit itu sebesar 110 juta. Jangan lupa di sini ada beban pokok penjualan atau HPP. Kita masukkan HPP dan juga persediaan. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa HPP itu dan persediaan sudah tidak bisa diganggu gugat lah, ya. Jadi kita masukkan akun HPP dan persediaan sebesar 70 juta. Kita pindah ke soal berikutnya, yaitu menjual barang secara kredit kepada Siska senilai 16.700.000 dengan syarat 2/10 N/30, beban pokok penjualan 10 juta. Oke, dia menjualkan barang secara kredit kepada Siska. Berarti itu piutang usaha bukan? Karena orang yang berutang kepada dia, bukan dia yang berutang kepada orang lain. Jadi piutang usahanya pertama pendapatannya itu dikredit. Ingat pendapatannya itu dikredit karena dia itu mmm, belum mendapatkan uang. Ya, bahasa kasarnya belum mendapatkan uangnya gitu. Karena orang yang membeli barang itu secara kredit, jadi belum lunas. Jadi piutang usahanya bertambah sedangkan pendapatannya di kredit itu, lalu kita masukkan 16.700.000. Jangan lupa untuk beban pokok penjualannya sebesar 10 juta. Nah, ini kita pakai akun HPP dan juga persediaan sebesar 10 juta 10 juta. Lalu kita lanjutkan ke soal berikutnya yaitu tanggal 23 Juli. Oke, 23 Juli ini menjualkan barang secara tunai. Nah, beda lagi dengan yang tadi menjualkan barang secara kredit. Kalau ini menjual barang secara tunai sebesar 92 juta dan beban pokok penjualannya adalah 56 juta. Oke, jadi kasnya bertambah. Otomatis kasnya bertambah. Dan pendapatannya juga bertambah namun di kredit ya. Kasnya bertambah sebesar 92 juta dan untuk pendapatannya juga sedangkan HPP dan persediaannya sebesar 56 juta. Oke, kita lanjutkan ke tanggal 28. Mengembalikan tunai kepada Filia 7,5 juta untuk barang yang diretur dari penjualan tanggal 6 Juli. Nah, ini itu udah berbicara tentang retur dan retur dan potongan penjualan. Retur dan potongan penjualan ini termasuk akun ya, dan dia termasuk di akun debit. Untuk kasnya sendiri kan berkurang, jadi masuk di kredit. Nah, jadi dia sebesar berapa? 7,5 juta ya, 7.500.000 kita masukin 7.500.000. Nah, di sini ada beban pokok penjualan. Namun, kok di sini yang persediaannya di debit ya, sedangkan HPP-nya kok bisa di kredit? Sedangkan yang sebelum-sebelumnya HPP-nya di debit, sedangkan persediaannya di kredit. Nah, untuk yang namanya retur, itu HPP dan persediaannya tempatnya itu dibalikan. Posisinya itu dibalikan. Jadi kalau misalnya sebelum-sebelum itu kan belum ada retur ya. Jadi beban pokok penjualannya itu HPP-nya di debit, sedangkan persediaan itu di kredit. Beda lagi kalau dia sudah berbicara dengan yang namanya retur. Yang pastinya kalau retur itu persediaan selalu di debit, sedangkan HPP selalu di kredit. Nah, tadi beban pokok penjualannya dikatakan sebesar 4.500.000. Kita lanjut ke tanggal 31 Juli, yaitu transaksi yang terakhir di bulan ini, yaitu membayar biaya jasa Mastercard sebesar 1.700.000. Oke, sebesar 1.700.000 ini kita gunakan saja akun beban Mastercard dan juga kas. Bebannya bertambah di debit, sedangkan kasnya berkurang di kredit. Jadi sebesar 1.700.000. Nah, ini kita menggunakan rumus sum untuk yang namanya menjumlahkan semuanya. Kita coba ya pakai rumus sum. Ini kita bisa dari ya. Ini kita pilih saja yang mana yang mau kita jumlahkan dan ini saya jumlahkan semuanya ya.
hasilnya sama kan. Ini juga saya pakai rumus Zoom kok. Jadi untuk mempermudah teman-teman sekalian dalam menjumlahkan maaf, dalam menjumlahkan hal-hal yang banyak, bisa menggunakan dengan rumus Zoom. Oke, sekarang kita pindah ke buku besar. Untuk buku besarnya sendiri seperti yang biasanya tentunya ya. Seperti yang biasanya kita gunakan di mana kita memisahkan setiap akun itu ke dalam tabel-tabel yang berbeda. Jadi, bisa kita bilang, mmm, ini misalnya akun ini. Akun kas ini kita lihat, akun kas itu ada di tanggal berapa saja. Nah, kita masukkan tanggalnya dan juga masukkan, nominalnya berapa dan terletak di debit atau di kredit. Nah, ini sama sih dengan di perusahaan jasa yang biasanya kita buat itu. Nah, ini juga misalnya tanggal 13 kita lihat, oh tanggal 13 itu akun kas ada, tapi dia letaknya di kredit, kita masukkan di kredit. Kalau untuk tanggal 21, oh akun kasnya itu ada, tapi di debit, beda lagi sama yang di tanggal 13. Nah, kita masukkan lagi itu tanggal 21 namun di debit. Begitu juga dengan seterusnya, kita tinggal lihat saja begitu. Nah, berikutnya untuk neraca saldonya. Untuk neraca saldo sendiri, akun yang terletak di keterangan ini adalah akun-akun yang terdapat di buku besar. Oke, untuk saldo yang atau nilai yang terletak di debit dan kredit di sini kita ambil dari buku besar. Nah, ini sudah kita ambil misalnya kas dari sini, untuk piutang usaha juga dari sini. Kita lihat ya, nilai akhirnya itu akhirannya di mana, debit atau kredit. Oke, lanjutkan. Ini kalau bisa jangan sampai minus ya, maksudnya biar salah. Aku mau ubah sih ini biar nggak minus gitu. Ada minusnya. Nah, udah ya. Jadi bisa terlihat di sini balance. Jadi di sini juga saya menggunakan rumus sum biar saya nggak bingung gitu loh. Soalnya angka penjumlahannya ini sudah cukup besar gitu. Nah, kita akan lanjut ke laba rugi. Untuk laporan laba rugi sendiri di sini terdapat pendapatan penjualan. Jadi untuk pendapatan penjualan sendiri sebesar 253.700.000. Ini kita dapat dari mana? Kita ambil dari sini, dari neraca saldonya. Lalu dikurangi dengan retur atau potongan harga. Jadi kan adanya retur ya. Retur itu tadi sebesar 7.500.000. Kita bisa lihat di buku di neraca saldonya itu sebesar 7.500.000. Nah, kalau sudah kita kurangkan dari ini 253.700.000 dikurangi dengan 7.500.000. Hasilnya adalah 246.200. Itu pendapatan bersihnya ya, untuk pendapatan bersih. Nah, kita lanjut ke beban pokok penjualannya sebesar berapa? Kita lihat di buku besar atau bisa kita lihat di neraca saldonya sebesar 151.500. Kita masukkan saja di sini. Dan untuk laba kotornya itu kita dapatkan dari hasil pendapatan bersih dikurangi dengan beban pokok penjualan. Kita dapatkan laba kotornya. Untuk biaya operasional, 1.700.000 ini dapat dari mana biaya operasionalnya? Dari ini, beban Mastercard. Kok bisa ya? Karena kan beban Mastercard itu termasuk biaya operasional, guys. Jadi, em, gimana ya caranya menjelaskan? Jadi, em, kartu ATM kita itu ada beban operasionalnya loh. Jadi kayak em, beban buat em, kita bayarkan biasa itu tiap kartu ada ya harusnya. Harus ada kayak beban atau potongan yang harus ditanggungkan buat setiap kartu yang kita punya gitu. Nah, untuk laba bersihnya sendiri, dari laba kotor kita kurangkan dengan biaya operasionalnya.
jadi mendapatkan hasil sebesar 93 juta. Oke, untuk laporan ekuitas pemilik. Untuk laporan ekuitas pemilik sendiri, modal awalnya tentunya tidak ada ya. Investasinya juga tidak ada, laba bersihnya itu 93 juta, Privo itu tidak ada, kenaikan ekuitas pemilik juga tidak ada. Jadi hasilnya ya sama 93 juta. Oke, untuk yang terakhir yaitu laporan posisi keuangan. Dalam laporan posisi keuangan sendiri terdapat aset, yaitu aset lancar, yaitu kas, piutang usaha, persediaan. Nah, di sini kita itu, oh bentar, ini kan harusnya minus ya. Oh, wait. Nah, itu ya. Bentar deh. Oh, ini harusnya minus ya, guys. Sorry. Ini harusnya nggak diubah gitu. Dua, apa sih tadi? 253.700. 253.700. Salah deh. Bayangkan nolnya. Nah, ini juga harusnya minus. Ini harusnya dikredit ya. Maaf, maaf. 65.820. Harusnya yang di awal itu udah bener kok. Saya yang salah. Nah, untuk kasnya itu kita balik lagi ya. Jadi kasnya itu 142.120 ini dapat dari mana? Kita ambil dari buku besar tentunya. Yang ini atau yang ini atau kita bisa ambil dari neraca saldo. Nah, terus habis itu piutang usahanya juga bisa kita ambil dari buku besar ataupun neraca saldo, tapi sebaiknya kita itu ambil dari neraca saldo ya guys. Nah, terus persediaannya itu tadi kan sebesar 65.820 ya. 65.820.000. Kita masukkan juga di sini. Lalu kita jumlahkan. Jadi kita pakai rumus sum. Karena ini udah banyak ya. Nominalnya ini udah banyak. Jadi kita pakai rumus sum aja biar cepet. Terus habis itu kita masuk ke liabilitas. Karena total asetnya udah kita dapat. Liabilitas utang usahanya 0. Karena bisa kita lihat tadi utang usahanya itu 0. Lalu ekuitas pemilik modalnya kita ambil dari sini yaitu 93 juta. Jadi hasilnya ini teman-teman balance ya. Nah, jadi saya itu tadi salah karena kalau misalnya ini persediaan yang nggak minus, otomatis tidak balance guys. Jadi itu harusnya udah bener ya di awal itu minus. Nah, jadi itu kayak gini ya. Jadi semoga teman-teman ngerti dengan penjelasan saya hari ini dan juga bermanfaat bagi teman-teman semua untuk materi perusahaan dagang ini. Kita akan bertemu lagi di materi selanjutnya. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton. Semoga bermanfaat. Bye-bye.